Hai Fams, ketemu lagi sama kita. Kita sekarang mau staycation nih di Bandung. Kita berangkat dari Bintaro di tol Pondok Aren, terus kita menuju ke Pondok Indah. Nih, soalnya kan kita lingkar luar nih. Nanti baru dari lingkar luar kita menuju ke arah Jakarta Cikampek tolnya Cipularang gitu. Oke deh, nanti ikutin kita terus ya untuk ngeliat update-nya tuh sekarang gimana sih gitu. Kita sekarang jalan di weekend, cukup padat kalau misalnya kita lihat di sini. Walaupun memang tidak macet banget sih gitu kalau misalnya di sisi Jakartanya ya. Tapi kalau misalnya untuk staycation ke Bandung kayaknya penuh deh. Ini pun kita kayak nyari kamarnya tuh susah banget karena hampir semuanya tuh udah penuh. Nah, ini tuh kita langsung masuk di kilometer 10 kalau nggak salah ke Jakarta Cikampek. Ya, itu di Jalan Layang MBZ. Jalan Layang MBZ itu dulu namanya Jalan Layang aja, cuma sekarang ternyata aku juga baru ngeh kalau misalnya namanya MBZ. Kalau misalnya kita baca-baca sih itu seperti kayak apa ya, eh, terima kasihnya Jokowi gitu bangsa Indonesia karena nama Jokowi sendiri itu dijadikan nama jalan gitu. Jadi ini jalan tol MBZ ya, Muhammad bin Zayed. Jadi itu tuh putra mahkota Abu Dhabi sih sebenarnya. Jadi ini kayak yang tadi dibilang kalau misalnya ini tuh terima kasihnya bangsa kita karena nama Jokowi sendiri katanya dicanangkan bakal digunakan di Abu Dhabi sebagai jalan utama strategisnya Abu Dhabi Exhibition Center gitu ke arah Kedutaan Republik Indonesia. Jadi diharapin kalau misalnya dengan penamaan tersebut kita tuh jadi dapat banyak investasi lah gitu. Kalau misalnya dari kalian sendiri setuju apa enggak ya? Oke, ini kita masuk terus seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya jalan layangnya itu emang banyak kayak polisi tidur gitu, makanya videonya lumayan struggling kayak ke atas ke bawah itu emang bukan karena apa-apa tapi memang banyak sekali polisi tidurnya gitu. Atau kita ngomongin tanjakan kali ya. Jadi kalau misalnya ini tadi masuk di kilometer 10, jangan takut sih sebenarnya. Nanti juga di sini tuh ada parkir darurat. Jadi kalau misalnya kita berpikir udah lewat bawah aja soalnya takutnya ada apa-apa terus kita nggak bisa stop, sebenarnya enggak sih gitu. Di sini tuh juga ada parkir daruratnya, jadi safe. Cuman memang benar kalau misalnya lewat atas itu kita akan lose beberapa tempat rest area gitu yang nyaman gitu. Ini suasana waktu kita turun. Nah, dari sini baru kita lihat ya benar-benar padatnya. Ini tuh di kilometer 46 keluarnya. Dan ini langsung kelihatan padat sekali semuanya gitu. Banyak truk-truk juga yang datang lewat jalur bawah. Di sini juga ada polisi ya. Jadi hati-hati sebenarnya. Terus nah, ini juga salah satu yang buat macet tuh sebenarnya adalah rest area 57. Ini mungkin nggak kelihatan ya, tapi di jalur masuknya tuh penuh banget. Sampai parkirnya tuh
ya ini bisa kelihatan hampir keluar-luar gitu sebenarnya gitu. Makanya kalau dari kita sih kita nggak pernah rekomendasiin untuk masuk di 57. Nanti itu ada satu lagi rest area after ini sebenarnya, tapi bukan langsung setelah ini ada di kilometer 70 sebenarnya gitu. Nah kita selalu pakai yang itu karena kalau misalnya dilihat tuh nggak lebih penuh sih dari yang ini. Kalau misalnya yang 57 tuh udah penuh banget sih, biasanya karena orang-orang udah capek juga lewat layang kan, jalannya nggak rata gitu. Udah gitu memang secara rest area 57 tuh memang besar banget sih gitu. Oke, kita ini udah mau deket Bandung. Kita pilih kiri ya ke Purbaleni, jangan sampai ke lurus karena itu bakalan diarahin ke Cirebon. Jadi hati-hati sebenarnya di sini. Kita pribadi sih sebenarnya udah pernah sih kelewatan sampai ke untungnya belum sampai ke Cirebon, kita balik lagi muter balik di pintu tol setelahnya. Oke, lanjut terus di Purbaleni. Nanti itu kita ketemu sama gerbang tolnya. Nah ini Kalihurip. Dulu kan semuanya di Cikarang yang lumayan macet banget sih. Sejak dipindahin ke Kalihurip utama ini lumayan mengurangi macet, iya nggak sih? Oke, fast forward kita tuh nginep di Cihampelas. Lumayan padet banget sih ini Cihampelas. Lihat deh kiri kanannya tetep kayak banyak banget yang jualan, banyak banget yang parkir di pinggir jalan. Bahkan kayak kemarin kita lihat ada bus parkir di pinggir jalan gitu, nggak ngerti sih lagi gitu. Tapi kita lihat atensinya orang-orang walaupun di COVID ternyata masih banyak yang mau belanja, which is ya bagus sebenarnya gitu. Di atas sendiri kan kemarin kan emang ada jalan layang yang dibangun, tapi kayaknya nggak banyak orang di sana karena hujan juga sih sebenarnya kondisinya gitu. Untuk masuk ke Sensa Hotel, kita kan nginep di Sensa Hotel itu tuh tinggal masuk ke arah Ciwok aja sih, jadi itu satu bangunan sama Ciwok, mirip sebelahan gitulah dalam satu kawasan gitu. Masuk ke dalam, kita juga diperiksa dulu suhu tubuh semuanya. Nah di sebelah kiri itu ada Sensa Hotel. Kalau tadi pintu masuk Ciwok, sekarang itu pintu masuknya Sensa Hotel. Nah kalau misalnya mau turun di lobi bisa turun di sini, tapi karena kita mau parkir dulu mobil, kita masuk ke parkirannya. Kalau misalnya kita lihat sih sebenarnya kayaknya pengunjung juga bisa sih parkir di sini gitu. Bedanya cuma kalau misalnya kita nginep di Sensa Hotel, jangan lupa kalau misalnya karcis parkirnya tuh harus disimpan dan kita dapat gratis parkir gitu. Lobbynya sih nggak begitu luas tapi nyaman banget sih sebenarnya gitu. Suasananya lagi Natal kebetulan karena kita datangnya di Desember, dan kalau misalnya dilihat sih desainnya unik banget ya. Cuma kemarin itu ya mungkin karena padat yang tadi dibilangin, kalau misalnya sekarang tuh orang-orang rata-rata staycation ke Bandung, jadi lumayan ngantri waktu mau check-in sih. Di sini ada yang bisa ngebantu juga untuk bawain bagasinya kita. Itu lobbynya, kita bisa duduk-duduk dulu di sana, lumayan nyaman. Dan juga kita ada welcome drink dan lumayan sih welcome drinknya ada pilihannya. Biasanya kan cuma ada satu, ini ada dua, ada cemilannya juga. Udah gitu kita sekarang mau ke kamar.
Aksesnya sendiri ada lift, ada 2 lift untuk naik ke atas. Kalau dari pengalamannya aku sih nggak lama sih nungguin lift, nggak tahu karena kita nggak terlalu di atas. Terus mau masuk ke kamar, mulai nih mungkin videonya sedikit rada kurang bagus karena pencahayaannya sendiri di sini tuh udah mulai kayak remang-remang gitu sih. Mungkin karena memang di set supaya enak kali ya istirahat gitu. Cuman kan harusnya di kamar aja ya, nggak juga di jalan menuju kamarnya, cuma yang nggak tahu ya. Nah ini kita masuk ke kamarnya, ada kaca besar di sini. Jadi kalau misalnya kita mau dress up, kita lihat pasti enak banget sih sebenarnya. Terus ada juga lemarinya. Lemarinya ini di dalamnya ada kimono nih 2 biji, bisa kita gunain kalau misalnya kita mau renang, ya udah kita pakai aja kimononya gitu. Nah ruangannya kemarin tuh aku pilihnya yang superior, lumayan nyaman sih, kasurnya besar, ruangannya juga cukup besar. Bahkan kita tuh nambahin 1 extra bed di sini, itu tuh masih muat banget. Terus di sini tuh ada berapa ya? Ada kayak 4 kursi nyaman, 4 kursi yang nyaman. Ada mejanya juga, jadi cocok banget kalau misalnya untuk kayak keperluan pekerjaan di sini, bisa kerja di sini. Oke, walaupun memang pencahayaannya tuh remang-remang, jadi ini tuh udah kita nyalain semua lampunya, tapi memang ya di setnya mungkin untuk staycation ya, kelihatan gitu banyak banget panjang banget gordengnya gitu, nyaman sekali gitu kalau misalnya emang cuma untuk staycation aja. Ada juga kulkasnya di sini semuanya, terus juga telepon ya, notes, resepsionisnya juga super helpful. Terus juga di sini ada disediain minuman mineral 2 biji. Di sini ada kopi gula, cuman kopinya cuma ada 1. Biasanya kan ada beberapa ya. Lumayan gitu. Terus kita masuk ke dalam kamar mandi. Di kamar mandinya memang nggak ada bathtub. Cukup luas sih, cukup panjang gitu, nyaman sih sebenarnya kalau misalnya aku lihat gitu. Dan bersih banget. Penerangannya ya sama kayak yang tadi, kayak remang-remang gitu sih. Terus ada anduk kecilnya dikasih 2, anduk besarnya dikasih 2 juga. Amenitiesnya semuanya komplit sih menurut aku sih sebenarnya. Dari mulai sampo, sabunnya ada 2 tipenya, terus juga ada toothbrush juga, dan nggak lupa juga dia nyediain hair dryer sih, jadi lumayan komplit. Di sini tempat mandinya itu shower roomnya enak banget sih kalau misalnya kita lihat di sini. Ada di belakang tirai ini ada jendela, makanya sama dia ditutupin pakai tirai. Itu airnya itu sendiri ada water heater, jadi nggak usah takut karena kan udara di Bandung kan dingin banget ya. Kamar juga waktu kita masukin udah dingin banget. Sayangnya tuh TV-nya belum smart TV, tapi ini TV-nya TV kabel, jadi bisa kita lihat kalau TV channelnya lumayan banyak, tapi nggak bisa ngakses YouTube. Dan juga mereka jualan untuk kayak merchandise-nya mereka sih di sini. Nah ini pemandangannya yang aku lihat pagi-pagi. Kita bisa lihat suasana kota Bandung di pagi hari, lumayan padat ya. Ada juga jembatan Pasopati di sana. Tapi ini relaxing sih ngelihatnya sebenarnya gitu. Terus kita lihat juga ke sebelah kirinya itu ada gunung
Tapi aku nggak tahu sih ini gunungnya gunung apa. Katanya sih ini gunungnya arah-arah Ciwidey. Kalau misalnya ada yang tahu kasih tahu ya ini gunungnya tuh gunung apa. Karena kita nggak tahu sih, eh, nggak familiar to be honest. Eh, tapi ini nyaman banget sih ngelihat pemandangan kayak gini. Terus tinggal di hotel yang sebelah Ciwok yang kita bisa ngakses tanpa harus kehujanan ke Ciwok, itu nyaman banget. Waktu kita turun ini kita mau breakfast, tapi sebelum breakfast karena dia tuh bukannya 6:30 untuk breakfast, kita bisa nongkrong dulu di sini. Itu di depan ruangan meeting. Jadi di sini juga ada menyediakan ruangan meeting. Nah ini balkonnya lumayan sih enak, nyaman, kita bisa lihat pemandangannya gunung yang tadi, dan kita bisa bawa makanan kita di balkon ini kalau misalnya kita mau makan sambil ngeliatin pemandangan gunung. Jadi super enak banget sih ini. Oke, masuk ke sarapannya lumayan variatif sih ya. Itu ada salad di sini, ada minumannya juga cukup lengkap, ada jus, ada air putih, ada susu, ada yang nggak kelihatan juga sebenarnya kita ada pilihan teh dan kopi juga. Di sini juga ada banyak banget, ada bubur, ada makanan berat juga, semuanya lengkap. Nasi kuning, tuh sosis, lumayan sih sebenarnya kalau misalnya makanannya ya. Ada dimsum, variatif banget sih kalau misalnya kita lihat di sini. Jadi ada Chinese, ada Indonesian food. Nah kayak ini tuh mie kocok kali ya. Tapi kok ada dikasih kangkung-kangkungnya gitu sih sebenarnya gitu. Jadi kita bilang mie Bandung aja kali ya. Nah ini yang kita makan. Terus kalau buat aku sih buburnya lumayan enak. Walaupun memang ya banyak mecinnya. Nah kalau yang lain-lainnya juga kue-kue, jadi banyak banget nih kue-kue apa namanya, yang manis, yang asin itu tuh enak juga. Nah ini suasana kolam renangnya, jadi bisa makan di depan kolam renang. Kolam renangnya tuh ada dua, yang satu yang kecil, yang satu itu yang besar. Kalau misalnya dilihat tuh kolam renangnya nggak gitu besar, tapi secara pemandangannya oke sih. Ini di atasnya kayaknya ada ruangan fitness tapi udah nggak dipakai. Oke, jadi segitu aja review singkatnya dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.